kenapa orang bilang, "Bawa aja ke tukang urut nanti sembuh." Karena sebenarnya tulang itu nggak diapa-apain juga, asalkan dia kontak, itu nanti dia akan nyambung, Om. Yang paling sering kita temui kalau dibawa ke tukang pijat tradisional, tulangnya nyambung. Cuman kontaknya ada yang kita sebutnya malunion. Malunion itu dia nggak kontak dengan bagus, sehingga kalau di ronsen tuh kelihatan miring. Iya, itu sering tuh Om lihat itu. Sehingga kakinya panjang sebelah atau Hmm. tangannya panjang sebelah kalau dibanding kanan kiri. Terus ada juga yang sering diikat terlalu lama. Akibatnya mengalami kekakuan otot-ototnya. Sehingga tulangnya nyambung tapi tangannya nggak gerak. Ya. Tugasnya dokter ortopedi itu adalah memastikan bahwa tulang itu yang patah itu bisa nyambung dengan lurus, kuat, dan fungsional. Itu yang penting, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita Waalaikumsalam. bertemu di podcastnya Kusia Bendi, produk demensia kreatif dari sudut kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dr. Hari Mulya, SPOT MKes, adalah seorang yang seorang dokter spesialis ortopedi. Beliau masih muda, masih ganteng, dan tentu di dunia medis ini kita tidak sangsi lagi untuk berbicara tentang ortopedi. Ilmu penyakit tulang yang lebih dikenal dengan dunia medis sebagai ortopedi adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, pencegahan, dan rehabilitasi cedera serta kelainan pada sistem gerak tubuh. Gerak tubuh ini ya kan. Ini mencakup gangguan pada tulang, sendi, ligamen, tendon, otot, dan saraf. Ruang lingkup penanganannya tentu dari beliau, Dr. Hari Mulya, SPOT MKes. Selamat malam, Hari. Selamat malam, Om. Ini hari ini kita produksi Kusia Bendi pada malam hari ini. Kebetulan beliau juga sosok seorang putra daerah Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Payakumbuh. Sekarang beliau di Pekanbaru ya. Ya, Praktek di Pekanbaru, Hari. prakteknya di Pekanbaru. Hari, ini Om mau tanya dulu, panggil Om aja ya, boleh Hari ya? Ya, Om, panggil Om aja. Hari, Ari kenapa ada kecenderungan untuk, kan orang macam-macam ya kan, tapi Ari kenapa kok ortopedi gitu loh ya kan? Ini kan tulang ini, apa ada sejarah-sejarahnya nggak nih ya Ari? Ya, Om, karena kenapa tertariknya di dunia ortopedi, karena memang saat jadi dokter umum dulu, kerja jadi dokter umum itu banyak menangani pasien-pasien kecelakaan lalu lintas. Yang banyak mengalami cedera parah, patah tulang, dan pada saat kondisi itu jumlah dokter di daerah-daerah itu masih jarang. Ya, misalkan dokter-dokter orang tuh yang gampang-gampang lah ya kan? Ya, jadi termasuk yang di daerah-daerah itu sulit untuk menemukan ahlinya, sehingga kebanyakan pasien tuh dirujuk. Mhm. Terus, makanya kemungkinan, mengambil ortopedi itu jadi jadi terpacu gitu, karena pengen Mmm. pengen ya ortopedi juga pekerjaannya kan juga, secara, medisnya, pekerjaan itu pekerjaan laki-laki gitu. Jadi dokter yang laki dan menangani kasus-kasus yang susah, nah itu kayaknya jadi tantangan tersendiri juga gitu. Jadi Oh, pengen merasakan gimana sih ininya, bisa penanganannya, mencapai oh. mencapai ke titik itu gitu. Umur Ya umur challenge Ari sendiri. berapa sekarang ini? 43 tahun ini 43 Om, tahun, tapi 43 wajah tahun. masih 28, 30-an lah gitu ya kan, masih muda-muda gitu ya kan. Oh jadi itu awalnya Awal Ari mulai. terjun ke ortopedi. Sebenarnya yang lebih spesifiknya apa sih ortopedi ini gitu loh? Ya, jadi ortopedi seperti tadi yang Om jelaskan di awal, adalah salah satu cabang kedokteran, di mana dia mempelajari, dan menangani kasus-kasus
anggota gerak. Anggota gerak itu maksudnya adalah tangan, kaki, tulang belakang, baik itu mendiagnosa penyakitnya atau bagaimana, menangani keluhan-keluhan di dua anggota, anggota gerak, baik, Mhm, ekstremitas atas, tangan, ataupun ekstremitas bawah dan tulang belakang. mmm, Jadi secara yang, keilmuannya, ortopedi itu nggak cuman hanya nanganin masalah patah tulang aja sebenarnya. mhm, mhm, Nah, kalau boleh kita sederhanakan, dengan singkatan itu ada CINTA katanya, CINTA. C-nya itu kongenital, kelainan bawaan saat cacat lahir pada tangan, pada kaki, dan anggota gerak, itu termasuk ke bidang ortopedi. mhm. Kemudian I-nya infeksi, infeksi tulang, infeksi sendi. Oh, ada juga infeksi itu kalau I tulang itu? oh ada. Oh, Nah itu juga termasuk ruang lingkupnya ortopedi. Kemudian N-nya neoplasma. Neoplasma itu kita sering, bilang itu tumor tulang. oh, Itu juga, area dan ranahnya, ortopedi. mmm, Kemudian T, nah trauma. Trauma inilah yang sering kita tanganin hari-hari. Trauma itu akibat kecelakaan, jatuh, mmm, patah tulang, sendi bergeser, sendi lepas. Nah, yang sering masyarakat tahu ortopedi ya cuman di trauma ini mungkin ya, yang familiar. iya familiar. Nah, kemudian A-nya itu artritis. Artritis itu pengapuran sendi atau radang sendi, baik yang akibat penuaan atau akibat, penyakit lain. Jadi Mmm, sebenarnya luas ruang lingkupnya. luas lingkupnya. Sekarang kita kan, mengenal ini, Ari, pengenalan dan mitos dengan fakta ya kan. Membongkar nih bias konektif masyarakat terkait cedera tulang dan meluruskan istilah medis lah gitu ya kan. Kalau Ari sekarang menangani dari masyarakat itu, apa yang sering Ari diagnosis untuk masyarakat kalau penyakit tulang ini? Ya, yang seperti tadi dibilang, jadi keseluruhan ruang lingkup ortopedi yang Yang CINTA tadi. cinta itu ya, Iya, kok sampai cinta itu namanya? biar gampang diingat, Om. Oh gampang diingat Biar ya, gampang diingat, jadi kita terus? nggak ini, nggak melebar ke mana-mana. Iya iya iya. Terus? Tapi memang kasus yang paling sering dan paling banyak itu ya memang kasus trauma. Trauma itu kecelakaan gitu. Mhm Baik mhm. kecelakaan, lalu lintas, kendaraan bermotor, atau jatuh dari ketinggian, atau kecelakaan kerja dan segala macam itu kita dari sisi medis bilang itu trauma. Yang Mhm mengakibatkan mhm mungkin tulangnya patah, ada mhm. luka, ada uratnya yang putus, ada ototnya yang sobek, segala macam. Iya, waduh. Jadi yang sering kita tanganin hari-hari ya kasus-kasus kecelakaan atau trauma itu. Mmm. Jadi kalau yang tua-tua kayak Om ini ada kadang-kadang kayaknya kesemutan-kesemutan di tulang ini, itu apa tuh, Ari? Nah itu yang tadi dibilang di awal, dia jadi ya nggak cuman tulang, di anggota gerak kita itu nggak cuman tulang strukturnya. Mhm Ada saraf, di situ ada pembuluh darah, ada tendon, ada otot. Jadi mhm, kesemutan-kesemutan ya paling sering itu diakibatkan, gangguan di saraf. mmm. Kalau faktor, tua itu gimana? Kayak Ya Om ini ada terasa-terasa pastinya Om, pastinya. ada Jadi vitaminnya itu, Ri? ada Om, ada. Oh, ada ya obatnya ya? Ada. Makanya nanti kalau ada yang ini bagusnya memang berkonsultasi dulu, kita Iya, periksa dulu, baru nanti karena bisa ini tahu. agak sensitif ya kan, karena di tulang gitu loh kan. Ya, Oh gitu ya. Jadi kecenderungan masyarakat tadi yang seperti Ari bicarakan itu ya kan, kadang-kadang masyarakat ini udah seperti itu dia kadang-kadang apalagi di daerah nih, maleslah ke medis, ya, langsung ke pijat tradisional lah terlebih dahulu gitu. ya, Ini mengalami cedera tulang loh, ya, kadang-kadang ke ahli pijat gitu loh. ya, Apa efek domino daripada itu, Ari? Kalau ya, secara medis ini kita ya. lihat ini. Ya memang nggak bisa dipungkiri Om, eee, karena memang budaya ya, itu nggak bisa Iya, ya kebiasaan budaya dan kebiasaan masyarakat. Yang memang dari dulu turun-temurun mungkin ceritanya bahwa, ya kalau ada cedera atau patah tulang, bawa aja ke tukang urut nanti juga beres gitu. mhm, Nah, itu nggak bisa kita bantah itu. iya, Nah, dan itu sampai
detik ini pun masih Masih seperti problem itu kita gitu ya loh. masih menangani kasus-kasus yang terlambat datang. Jadi Iya. sudah ditangani dulu di tukang urut, hasilnya nggak bagus, panjang sebelah atau tidak nyambung, atau bentuknya udah nggak karuan atau fungsinya nggak bagus, nanti baru datang ke kita baru kita selesaikan. Nah, Hmm, jadi delay neglected case namanya. Jadi kasus yang tidak ditangani dengan baik. dengan sempurna ya. Nah, itulah Oh, problem yang sering kita hadapin. Tapi nggak bisa kita salahkan juga karena memang edukasi masyarakat mengenai kasus-kasus dan penanganan ortopedi yang benar itu nggak ada juga dari kurikulum pendidikan dasar. iya benar ya. Harusnya itu dikasih tahu dari awal. Iya. Dulu saya masih ingat saya diajarin tuh cara pasang bidai kalau waktu pramuka SMP. Kalau ada patah tulang pasang bidai. Tapi nggak diajarin setelah itu dibawa kemana. Itu kan cuma penanganan awal. Oh iya ada Penanganan penanganan ini. definitif selanjutnya dibawa kemana itu nggak diterangin. Jadi Hmm. jadi seolah-olah bahwa selesai di situ aja gitu. Ya lagian kan kalau misalnya di kota-kota kecil kan penyakit-penyakit itu jarang juga ada dokter spesialis itu Ari gitu Ya loh. betul Om. Memang Nah, jarang ya kan? salah satu problem kenapa masih banyak masyarakat yang datang ke lebih memilih tindakan tradisional ya mungkin memang Mm-mm. ahlinya di daerah itu juga nggak ada. Jadi Jadi kalau mau dikirim jauh ya atau juga jarang ya. stigma yang masih takut kalau ke dokter pasti dioperasi atau Hmm. stigma yang masih takut untuk ke rumah sakit gitu. Tapi rata-rata takut dioperasi itu loh Ari. Kalau Iya, Om dengar-dengar ya kan. iya, iya. Tapi dari penanganan Ari itu kan, penanganan dari orang-orang yang cedera-cedera tulang itu, dia pasti dong ngomong-ngomong kan, misalnya keluarganya, mitos-mitos dengan pijat tradisional nih, sering Ya, Ari dengar nggak kira-kira? sering Om, sering. Jadi sering dapat pasien gitu dikonsulkan, terus periksa pasien, terus Hmm. sudah menilai, mengevaluasi bahwa perlu dilakukan tindakan medis berupa operasi. Nah, begitu minta persetujuan keluarga. Nah, biasanya sering mental tuh Om. Pasien setuju, tapi keluarganya nggak setuju, nggak jadi jadi. Jadi tantangan kita nggak cuma hanya di mengedukasi pasiennya, mengedukasi keluarganya juga. Ya, Jadi bisa aja dari keluarga ACC, dari pasien yang menderita ACC, keluarga yang lain yang nggak setuju, akhirnya nggak jadi juga gitu. iya. Tapi Om banyak temukan ini. Sebenarnya kan kita kalau agak keseleo lah, misalnya keseleo lah urat-urat ini mungkin ini. Tapi kalau udah tulang ini, tapi mohon maaf ya bagi tukang pijit ini loh, tukang urut tulang ini banyak Om temukan akhirnya tidak sempurna, akhirnya ujung-ujungnya lari ke dokter. Tapi kadang-kadang udah ada yang nggak bisa disembuhkan, akhirnya operasi, ya, bahkan biaya yang besar. Seharusnya kan dari dini itu dipenangani secara medis dulu ya kan. Ya, disitulah sebenarnya fungsi dari dokter ortopedi itu Om. Jadi kalau yang paling penting itu adalah assessment. Kalau kita bilang itu assessment adalah untuk menilai dan memutuskan apakah cedera ini adalah cedera biasa atau cedera yang harus perlu tindakan lanjut gitu. Nah, jadi untuk menentukan itu ya yang tahu dan ahlinya dan yang memang dididik bertahun-tahun untuk memberikan assessment penilaian dan tindak lanjutnya kan memang dokter ortopedi. Jadi sebenarnya nggak usah takut karena kalau mengalami cedera bagusnya diperiksakan dulu, dipastikan dulu kondisinya, Mas. Kan masalah nanti disuruh operasi atau tidak disuruh operasi kan tidak semua kasus juga harus Harus dioperasi. dioperasi ya kan. Terus kemudian kalaupun memang harus operasi, kalau keluarga setuju kan nggak setuju kan nggak dioperasi juga. Iya benar Ya ya. paling nggak kita tahu dulu nih kondisinya kayak mana gitu. Ya parah atau nggak parah ya kan, bisa nggak penanganannya secara ini dulu obat apa Iya. harus operasi gitu. Tapi sebenarnya edukasi loh kan sebenarnya kepada masyarakat itu ya Ria. Edukasi dari dini itu penting sih Om. Kalau menurut Iya. saya. Nah itu yang saya rasa masih perlu kita perbaiki tuh. Mungkin edukasi dimulai dari pendidikan sekolah gitu. Dari pendidikan dasar atau pendidikan menengah mungkin sudah paham kalau kondisi kayak gini penanganannya begini nanti lanjutannya ke dokter ini gitu. Ya.
Sekarang Ri, kalau masyarakat itu merasakan sebenarnya ada apa namanya kerapuhan tulang. Ya, Itu apa itu yang sebenarnya kerapuhan tulang itu, Ri? ya. Kalau orang awam bilang tulang kropos gitu ya. Ya, tulang Heeh. kropos. Tulang kropos itu biasanya kalau dari bahasa medis itu osteoporosis. Jadi Hmm. tulang mengalami arsitektur atau kekuatan dari tulang itu lama-lama mengalami penurunan gitu. Akibat biasanya penyebabnya adalah ada proses penuaan. Hmm. Jadi kalau kualitas tulangnya makin bertambah umur, biasanya kualitas tulangnya menurun. Jadi makanya orang-orang yang dengan usia lanjut, apalagi wanita, itu resikonya lebih tinggi. Apalagi setelah mengalami menopause, karena ada perubahan hormonal. Ketika sudah menopause, hormonnya ada perubahan sehingga ada hormon yang mengaktifkan pengikisan tulangnya lebih cepat. Sehingga makin terasa, itu sering dialamin ibu-ibu kita tuh kalau dia udah berhenti mens, itu mulai terasa tulang-tulangnya sakit segala macam. Oh, pas di situ ya perubahan Karena dari perubahan tubuh ya. hormonal. Ya. Tapi kalau Om yang merasakan nih, beberapa teman umur Om yang di atas 50-an itu, Ari, kalau misalnya minum yang agak pegas-pegas, gitu ya kan? Terus atau makanan yang bersifat kayaknya babe itu apa namanya? Jeroan. Jeroan itu agak terasa di sendi itu dan nyut-nyutnya gitu loh. Itu apa itu? Ari? Kemungkinannya itu Om. Jadi nggak semua. Jadi ini juga sering nih dialamin di praktek sehari-hari nih. Kalau orang tua datang terus mengeluh sendi-sendinya sakit, terus dikira oh ini asam urat nih. Nah, selalu yang disalahin itu asam urat. Padahal nyeri sendi itu nggak semuanya asam urat. Tapi memang salah satu yang sering ya asam urat Om. Jadi kalau yang pengaruhnya dari makanan ya kemungkinan asam urat, terutama jeroan-jeroan tadi. Jadi kalau asam urat, makanan yang banyak tinggi purin, asam uratnya meningkat, respon inflamasi di sendinya muncul sehingga Oh, itu nyeri yang dia. harus dikurangi yang umur-umur yang udah tua-tuaan itu ya. Apalagi kalau memang dari dulu tuh udah pernah cek ternyata asam uratnya tinggi. Jadi harus mulai dijaga makanannya. Oh, iya ya. Jadi Om terasa-terasa itu gitu loh. Mungkin itu tuh Om. Iya. Nanti bisa dicek aja Om nanti. Ada Om lihat Ari operasi tulang-tulang ini loh. Itu penyambungan itu atau bagaimana itu? Disambung itu loh. Ya. Bisa. Jadi prinsipnya gini Om. Kenapa orang bilang bawa aja ke tukang urut nanti sembuh? Karena sebenarnya tulang itu nggak diapa-apain juga, asalkan dia kontak ujung, misalnya dia patah, tulang terus dia bertemu antara ujung dan ujung patahannya, asalkan dia kontak aja, itu nanti dia akan nyambung Om. Itulah kehebatannya tulang itu, proses penyembuhannya. Cuman, nah di mana nih perannya dokter ortopedi nih? Perannya kita itu adalah gimana memastikan bahwa tulang itu kontak dengan bagus. Itu satu. Kontak dengan bagus seperti awal dia sebelum patah. Jadi kalau dia kontak dengan bagus, diharapkan nanti kalau dia mengalami proses penyembuhan, nyambungnya seperti semula. Seperti awal dia sebelum jatuh. Jadi panjang kakinya sama, penyambungannya kuat, kemudian gerakan. Nah, yang paling sering kita temui kalau dibawa ke tukang pijat tradisional tuh, tulangnya nyambung. Karena dia kan kontak Om. Kalau diurut ditarik kan tetap dibikin lurus tuh, kontak tulangnya. Tetap kontak. Cuman kontaknya ada yang kita sebutnya malunion. Malunion tuh dia nggak kontak dengan bagus. Sehingga kalau di ronsen tuh kelihatan miring. Iya, itu sering tuh Om lihat itu. Kelihatan miring. Itu kita sebutnya malunion. Jadi dia nyambung tapi nggak lurus. Nggak pas lah ya. Nggak pas. Atau dia nyambung dalam kondisi nyamping gitu Om. Sehingga kakinya panjang sebelah atau tangannya panjang sebelah kalau dibanding kanan kiri. Terus ada juga yang sering diikat terlalu lama. Sehingga diikat atas bawah. Contohnya tangan. Diikat di pergelangan tangan di siku. Selama 2 bulan nggak gerak itu. Akibatnya mengalami kekakuan otot-ototnya dan kapsul-kapsul sendinya.
Sehingga tulangnya nyambung tapi tangannya nggak gerak. Ya. Nah, itu yang sering kejadian. Nah, tugasnya dokter ortopedi itu adalah memastikan bahwa tulang itu yang patah itu bisa nyambung dengan lurus, kuat, dan fungsional. Itu yang penting, Om. Oh, iya. Jadi disitulah fungsinya dokter ortopedi. Dan gimana supaya bisa kembali ke rutinitas seperti sebelum dia mengalami patah tulang. Itu Jadi ya. diharapkan setelah dia mendapatkan treatment, dia bisa balik lagi ke aktivitas semula kalau dia sembuh. Itu kalau patah, kalau retak pun bisa nyambung kembali ya, Ari? Bisa. Terus kalau tingkat usia berapa itu yang produktif dia itu bekerja kembali untuk nyambung gitu loh? Ya, jadi kalau secara teorinya memang usia berpengaruh, Om, terhadap Ya. kecepatan penyembuhan tulang. Jadi pada usia-usia pertumbuhan itu biasanya lebih cepat memang penyembuhannya. Kalau di usia rata-rata dewasa sampai dewasa muda itu biasanya di rata-rata jadi nggak terlalu cepat nggak terlalu lama gitu. Jadi tetap potensi nyambungnya itu tetap ada. Nah, tapi kalau udah usia tua di atas 50 tahun ke atas, nah itu yang tadi sudah ngalamin osteoporosis itu, Om, yang pengikisan tulangnya juga udah mulai. Nah, itu kita yang susah tuh mengharapkan gimana tulangnya bisa nyambung. Sehingga dari ada prosedur-prosedur khusus nanti biasanya kalau kita temukan patah tulang itu terjadi pada usia tua. Faktor U ini menentukan juga ya. Ya, ada khusus lah treatmentnya nanti. Ya. Jadi supaya kadang-kadang masyarakat ini supaya tahu nih, Ari, kadang kan mati ketakutan ini apa yang kita ceritakan dari awal itu. Bagaimana seorang dokter mendiagnosis kerusakan tulang dan sendi secara akurat sebelum mengambil tindakan? Ya. Kadang-kadang orang mati ketakutan ini ke dokter udah gini. Ya, benar. Supaya masyarakat kita tahu loh, ini loh yang Ari bicarakan hari ini di podcast Kusia Bendi ini bisa memberikan edukasi ke masyarakat supaya masyarakat itu nggak takut lagi kalau dia tulang begini, ini loh penanganannya. Ya, jadi untuk penegakan diagnosis tentunya kita ada tahapan-tahapan. Jadi nggak langsung begitu datang, oh ini operasi, nggak langsung gitu. Pasti ada tahapan, kita pasti periksa dulu. Tanya dulu riwayatnya gimana, jatuhnya kayak mana. Terus ada pemeriksaan fisik, kita periksa bagian yang cederanya itu, ada kerusakan saraf enggak, ada kerusakan pembuluh darah enggak, karena ini penting nih. Karena patah tulang yang sering berhubungan, selain tulangnya patah, sarafnya ikut kena, atau pembuluh darahnya ikut sobek. Sehingga treatmentnya jadi lebih kompleks gitu. Pembuluh darah sobek itu berbahaya dong? Bahaya, Om. Nah, itu termasuk yang emergensi, kasus-kasus emergensi ortopedi, yang mutlak memang harus kita operasi. Terus apalagi penanganannya? Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, tentu kita perlu penunjang. Penunjangnya ya pasti dari ronsen kan kalau tulang. Jadi dari ronsen lah nanti kita bisa tahu konfigurasi namanya. Konfigurasi itu gambaran patah tulangnya itu kayak mana. Nah, itu kita bisa jelas apakah dia komplit atau tidak, apakah dia hanya retak, apakah dia bergeser atau tidak patah tulangnya, kemudian jauh nggak pergeserannya, kemudian konfigurasinya apakah lurus, miring, spiral, atau pecah-pecah serpihan. Nah, karena itu akan nanti menentukan treatment kita ke depan dan untuk pemilihan implan yang mau kita pasang gitu. Jadi ada tahapan. Ada tahapan. Jadi kalau misalnya Hari menghimbau ini secara medis dengan pijat tradisional, apa yang bisa Ari gambarkan supaya masyarakat itu, ayo dong periksa dulu medisnya. Ya. Kalau Anda ragu baru terserah Anda ke tradisional. Ya. Bagaimana itu, Ari? Ya, satu yang perlu kita waspadai adalah anggota gerak yang kita miliki, apalagi di usia produktif itu penting kan. Kalau nanti setelah kita cedera, terus kita nggak bisa kembali seperti keadaan seperti kita sebelum patah, itu kan jadi beban di pemikiran juga, jadi beban di ekonomi juga karena nggak bisa bekerja dengan maksimal gitu. Penyesalan di kemudian hari yang paling berat. Supaya itu tidak terjadi, ya periksakanlah dengan medis. Karena dari medis lah kita bisa tahu seberapa berat kondisi yang kita alamin. Karena kalau kita datangnya itu telat, biasanya penanganannya akan lebih susah gitu.
penanganan treatment untuk bisa bagus lagi itu lebih susah. Karena udah terlambat. Karena udah terlambat. Dibanding dari awal kita tanganin. Jadi Iya. kalau ujung-ujungnya tetap akan ketemu medis juga, kenapa nggak dari awal ketemu medisnya? Iya. Atau mungkin udah terlalu agak lama, mungkin ini udah baku di sini, ini udah baku di sini, gimana Ya, cara nyambungnya ya kan? itu yang lebih susah. Itu yang lebih susah ya kan? Jadi operasinya juga lebih lama, penyembuhannya juga makan waktu Ya. lebih lama lagi. Karena ada teman om yang kayak gini gitu loh. Ya. Karena dia terlalu ke tradisional, sebenarnya ini rawan ini, harusnya ke medis dulu. Dia biarkan udah terasa, taunya nggak pas itu Nggak apa yang pas. Ari katakan tadi, ya ada cacat sedikit gitu loh. Ya, nah Ujung-ujungnya cacat, mau diperbaiki dia ke dokter, hasilnya itu karena udah lama, udah penanganannya susah, benar ya? lebih susah. Lebih susah ya kan? Ya. Jadi secara permanennya deh, kalau Ari melakukan amputasi ini, bagaimana proses secara medisnya itu? Ya, jadi ini supaya masyarakat jangan ketakutan kalau diamputasi, ketakutan ya, itu luar jadi biasa. Gitu. ini penting Om. Ini pertanyaan yang bagus Om. Jadi nggak selalu kalau operasi itu adalah amputasi. Nggak semua patah tulang itu diamputasi, itu satu tuh. Memang ada patah tulang yang harus kita amputasi, tapi tidak semua patah tulang itu diamputasi. Jadi patah tulang yang mana nih yang diamputasi? Iya. Nah itu adalah patah tulang yang kondisinya memang parah. Kita bilangnya itu ada tiga indikasi untuk kita lakukan tindakan operasi. Yang memang kalau diukur, kita diukur saturasi namanya, kadar oksigen darah di bagian ujung jari, kaki atau tangan, ternyata udah nggak terukur tuh saturasinya. Jadi nggak ada aliran darah ke bawah. Nah itu kita bilang dead limb, itu udah mati tuh tangannya. Ya mau nggak mau kita amputasi. Karena udah nggak hidup, nggak ada darah ngalir lagi ke bawah. Nanti akan membusuk kan? Akan membusuk kalau dibiarin lama-lama membusuk, bisa jadi pembusukannya menyebar, sepsis, kena, mengancam jiwa. Makanya amputasi adalah tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Supaya perdarahannya berhenti dan tidak menjadi infeksi yang bisa beresiko sepsis dan mengancam jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua? Nah yang kedua, yaitu tadi Om, sudah infeksi. Mungkin dia kasusnya sudah lama, yang saturasi aliran darahnya tidak terbaca, datang ke kita itu sudah busuk. Ada itu? Ada Om, ada. Sudah ditanganin dulu di tradisional, nanti datang ke kita periksa kakinya udah hitam, udah bau, dicek saturasi udah 0, itu kemudian sudah demam-demam tuh badannya Om. Iyalah, demam-demam. apa ya namanya apa tuh? Ya, udah infeksi ya kan? Sepsis kita bilangnya, karena infeksinya udah ngalir ke masuk aliran darah, terus mengenai organ-organ vital. Jadi dangerous itu kita bilangnya. Kita harus potong bagian yang sudah tidak mendapatkan nutrisi darah supaya menyelamatkan jiwanya juga. Kemudian yang ketiga, diminution. Diminution itu artinya tidak punya, misalnya dia cedera di tangan. Tapi karena dia saking parahnya, dia bentuk tangannya udah nggak jelas. Udah fungsinya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya dia lebih baik tidak punya tangan dibandingkan punya tangan. Itu kita bilangnya diminution. Itu indikasi amputasi juga. Karena kalau pasien merasa nih mengganggu nih punya tangan kayak begini. Jadi kita lakukan tindakan amputasi dengan pertimbangan bahwa tidak punya tangan itu lebih baik dibanding punya tangan yang kayak begitu. Di antara tiga itu ada penyakit tulang tuh mutlak lo harus operasi. Tidak boleh ditunda gitu. Ya. Di antara tiga itu? Itu yang amputasi Om, indikasi amputasi. Indikasi amputasi. Nah, tiga itu. Nah sekarang kalau misalnya kita mutlak nih penanganannya, ada kecelakaan. Oh ya. Atau ada sebuah penyakit, penyakit itu penyakit bawaan, udah penyakit yang lama, karena tulang nih. Ini harus butuh loh operasi, penanganannya tidak bisa ditunda. Apa itu? Betul. Jadi di bidang ortopedi kita bilang ada kasus emergency ortopedi. Emergency ortopedi itu maksudnya adalah kasus-kasus yang harus kita tangani segera. Kalau tidak kita tangani segera, akan menyebabkan kecacatan permanen atau menimbulkan kematian.
Jadi ada kita bilang namanya, beberapa kasus yang memang mutlak harus dioperasi. Nah, contohnya itu open fracture. Open fracture itu, patah tulang terbuka. Jadi patah tulang yang ada lukanya, Om. Itu harus operasi, nggak ada jalan lain. Luka tuh maksudnya tulangnya keluar Tulangnya nih? keluar. Tulangnya keluar itu Ya. mutlak kita harus operasi karena sudah ada kontak antara tulang dengan udara luar atau dia jatuh di jalan mungkin sudah ada kontak dengan tanah, dengan kotoran-kotoran yang lain sehingga kita harus pastikan itu bersih. Jadi operasilah tindakan yang memastikan bahwa itu bisa bersih lagi dan Tidak boleh sehingga ditunda. tidak terjadi infeksi di kemudian hari. Nah, itu salah satu indikasi mutlak. Ya, ya. Ya, Om kayak gini ngeri-ngeri sedap itu dengarnya gitu loh. Iya kan? Ya, itu salah satu indikasi mutlak patah tulang terbuka. Jadi jangan kalau patah tulang terbuka ya jangan dibawa ke tradisional. Karena kan nggak akan mungkin bisa ditanganin juga lukanya. Ya. Tetap harus secara medis kan, Om. Ya, itu hal yang paling urgent. Paling sering dan paling banyak. Paling banyak itu. Ya. Kalau berjenis penyakit? Kalau jenis penyakit itu septic arthritis kalau kita bilangnya. Itu infeksi di sendi. Infeksi di lutut biasanya paling sering. Lutut bengkak, pasien demam, keluhannya demam, nyeri, lutut bengkak, terus kalau dipegang tuh kayak ada cairan tuh di lututnya. Jadi ada infeksi. Wajib operasi, tidak bisa ditunda. Ya, harus kita bersihkan karena kalau tidak infeksinya bisa merusak tulangnya. Sekarang Ari praktek udah berapa lama nih? Ini udah masuk tahun ke-9 ya. Tahun ke-9. Apa yang paling parah ditangani itu kalau penyakit tulang itu? Kalau banyak sih Om ya. Banyak karena kalau dokter ortopedi kan mainannya memang konsulan pasien-pasien dari IGD. Ya, tapi kalau Om melihat itu kan yang paling ditakuti itu terjadi kelumpuhan ini ya kan. Kelumpuhan itu ya. rata-rata kan di pinggang ya kan? Ya, betul. Jadi itu trauma tulang belakang berarti Om. Jadi wilayah ortopedi juga. Jadi selain tangan, kaki, tulang belakang. Ya. Kan itu areanya ortopedi tuh. Jadi kalau tulang belakang itu kan salah satu tulang yang vital ya. Vital karena dia diciptakan untuk melindungi struktur vital gitu. Karena di belakangnya tulang kita ini itu berjalan saraf yang merupakan sambungan dari otak. Tapi Om terbayang sebentar nih. Nyeleneh kita sedikit boleh ya? Ya. Ari menangani orang penyakit misalnya yang udah infeksinya tuh udah ada apa nanah, ada apa bau gitu ya kan. Gimana secara itunya Ari bisa apa namanya? Kalau Om tuh udah gitu tuh udah apa ya? Tapi apa sih yang Ari bisanya makan sih enak juga karena dokter-dokter ini kalau Om lihat tuh kan makan enak juga gitu, operasinya udah kayak gini gitu loh. Apa sih yang terpikirkan itu atau udah kontinuitas bekerja nggak ada terasa lagi untuk jijik gitu? Ya karena kan memang dari pendidikannya kan memang sudah menangani itu juga kan Om. Jadi kayaknya mungkin karena udah terbiasa aja Om. Ya ini nyeleneh dikit ya kan karena Om tadi dengar tulang keluar aja Om udah gimana gitu ya kan? Ya kan? Sekarang kita sesi menjembatani dunia medis dan terapi fisik ya kan? Serta memberikan batasan yang jelas kepada hal-hal yang lain yang dilakukan oleh penyakit tulang. Apa jenis yang sering Ari dengar itu kalau misalnya panti pijat, orang pijat-pijat itu yang selalu memiliki terapi-terapi tradisional, sebenarnya itu berbahaya? Ya seperti tadi yang kita bahas di awal Om. Selama dia terdiagnosa sebagai kondisi yang harus perlu tindakan medis, tindakan operasi misalnya, itu bagusnya memang tanganin secara medis. Tapi kalau memang ternyata cederanya hanya cedera ringan yang tidak ada kondisi tulang yang patah atau gangguan dari saraf, gangguan pembuluh darah, tendon, ototnya aman-aman semua ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Karena nggak semua jatuh itu kan patah, nggak semua jatuh itu adalah cedera yang serius. Ya karena imajinasi orang yang berpikir. Karena cedera yang ringan ya boleh-boleh aja kalau dipijit Om. Jadi memang harus kita pastikan dulu cederanya itu termasuk kategori yang mana. Nah, sekarang nyeri nih, kan nyeri-nyeri itu. Boleh nggak itu ke panti pijit itu? Nah nyeri, nggak semua Om.
nggak semuanya. Ya kembali lagi ke yang kita bahas tadi. Nyerinya nyeri yang kayak gimana? Kalau nyerinya memang nyeri yang diakibatkan nyeri hebat, terus diakibatkan oleh trauma yang kuat, terus setelah itu disertai juga dengan tulangnya kok jadi bengkok atau kelainan bentuk, kok tiba-tiba jadi nggak bisa gerak, nah, itu kan suatu tanda bahaya sebenarnya. Ya, ini pengalaman juga ini Om bertanya ke Ari, karena ada juga lingkungan Om misalnya kan, ada nyari tulang lengkok, nyari ke tukang urut dulu gitu kan. Nah, Om tanyakan ini nyerinya gimana? Nyunyutan tulangnya katanya. Pergi ke tukang pijit gitu loh. Bagi Om dijujur nggak masuk akal gitu. Karena dia di tulang dia nyutan gitu loh kan. Kan nggak mungkin ke tukang pijit gitu loh. Tapi kalau ngeri di ankle misalnya ada main basket atau olahraga ada keterseleo itu mungkin sah-sah saja gitu. Ya, jadi untuk masalah memang salah satu keluhan kenapa pasien datang ke dokter ortopedi itu ya paling seringnya nyeri, Om. Nah, tapi seperti yang tadi kita bahas, harus kita identifikasi dulu sumber nyerinya ini apa, ya. penyebabnya itu apa. Ini supaya kita mengedukasi masyarakat juga, karena lingkungan ya nyeri urut. Om tanya ini, lu nyeri lu tuh apa sih sebenarnya? Nyeri lu tuh nyut tulang saya katanya. Sebenarnya gini Om, nyeri itu kalau dia karena kondisi minor aja, kondisi yang ringan aja, harusnya dia hilang sendiri. Begitu fase nyeri itu kan diakibatkan oleh fase inflamasi. Fase inflamasi itu fase ketika kita mengalami cedera, ada fase namanya inflamasi. Inflamasi itu bengkak dan nyeri dia. Dan itu berjalan 3-5 hari aja Om. Setelah itu dia hilang. Kalau nyerinya cuma 3-5 hari hilang ya nggak apa-apa, itu berarti hanya nyeri biasa aja. Tapi kalau sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan, nyerinya begitu-begitu makin hari makin meningkat, ya itu kan harus kita cari tahu itu apa. Berarti itu bukan nyeri biasa itu. Jadi yang 35 hari tadi itu apa? 3-5 hari. 3-5 hari itu nyut itu apa tadi? Ya mungkin kita kayak kebentur gini Om. Oh iya. Sakit, itu kan nyeri biasa aja, kan nggak harus ke dokter kita. Iya. Artinya nanti kan hilang sendiri. Jadi kalau nyeri yang tidak hilang dalam 3-5 hari begitu fase inflamasi yang kita bilang tadi itu tetap nggak hilang, berarti ada sesuatu tuh yang harus kita cari. Ya. Ari, misalnya kita begini, Ri. Kita berada di suatu daerah yang nggak terpencil, ya kan. Terjadi orang tuh misalnya kecelakaan gitu. Kita lihat tulang dia itu ada mungkin, aduh tulangku kan gitu kan. Apa sebenarnya yang penanganannya secara biasa-biasa aja nih, kita tidak tahu, tapi membantu dia. Ya, penanganan di lokasi di lokasi darurat itu. Kita orang biasa nih, tapi kita harus memberikan edukasi ya kan. Ya. Oh nanti ada orang yang seperti kita kasihkan begini loh, baru kita bawa ke rumah sakit gitu. Ya. Karena di sebuah daerah kadang-kadang kan, misalnya Ari berada di sebuah kota kecil, orang ortopedi kan nggak ada dokternya. Ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh masyarakat gitu loh? Ya. Jadi hal yang sebelum kita bahas apa yang harus dilakukan, nah saya kasih tahu dulu bahwa di dunia medis itu kita punya satu standar atau satu bahasa yang sama Om untuk penanganan pasien trauma itu. Mau di Amerika, mau di Brazil, mau di Argentina, penanganannya sama, bahasanya sama. Itu kita bilang prinsip ATLS namanya, Advanced Trauma Life Support. Jadi ada step-stepnya memang. Jadi kalau di jalan kita temui ada kecelakaan misalnya, yang bisa kita lakukan sebagai orang terdekat, yang pasti pastikan kondisi kita yang mau membantu dan kondisi pasien itu aman dulu. Biar tidak terjadi cedera lanjutan. Misalnya dia ada kendaraan lain yang mau lewat, kita pastikan dulu kondisi kita aman, kondisi dia nggak ada risiko untuk akan ngalamin cedera lanjutan. Setelah itu baru kita siapkan pertolongan. Jadi di prinsip ATLS itu ada namanya primary survey Om. Jadi kita harus ada stepnya, pastikan jalan napasnya dulu. Dia masih bernapas apa enggak, atau ada gangguan napasnya enggak. Sebelum kita lanjut ke yang lain-lain, kita cek napasnya dulu, Kadang airway-nya. ini tulangnya sakit, dia kira ada jantung enggak? Nafasnya pastikan kan. napasnya dulu, selalu cek nafas dulu. Kalau pasien sadar, udah pasti napasnya bagus.
Ya. Nah, yang perlu kita agak hati-hati itu kan ketika pasien nggak sadar, berarti cek nafasnya dulu. Cek apa-apa yang bisa mengganggu jalan nafasnya. Misalnya di hidungnya ada benda atau apa yang Iya. mengganggu, di mulutnya ada Iya, gumpalan. tanah lah yang Ya, itu yang masuk harus kita gitu ya. bersihkan dulu supaya clear. Iya. Aliran Iya, udara pelan-pelan. nafasnya clear. Kemudian setelah clear aliran nafasnya, airway-nya, kemudian breathing, kita cek bernafas, gerakan dadanya gerak nggak? Masih bergerak nggak dadanya? Itu penanda Iya. bahwa dia masih bernafas. Nah, setelah kita pastikan aman, baru kita ke C, Om. C itu circulation, cek nadinya, dia masih berdenyut nggak nadinya? Kalau dia nggak sadar nih, Om ya. Iya. Ini luar biasa ini dapat ilmu. Jadi ini dulu langkah-langkah Nah, kita. langkah-langkahnya. Cek dulu nadinya. Nah, kalau dia nadinya masih ada, berarti masih belum shock dia, Iya. masih oke gitu. Tekanan darahnya masih oke, karena masih teraba. Tapi kalau kita cek nadinya nggak teraba, berarti kemungkinan ada sumber perdarahan, ada perdarahan yang sedang terjadi, perdarahan hebat. Nah, Jadi kalau pendarahan itu dia berhenti deh. harus kita cari, Om. Oh. Kita bisa jadi dia patah, penyebabnya patah di tulang panggul, patah di mungkin itu yang simultan itu, Om. Ketika kita cek ternyata tidak teraba, harus kita cari bagian mana nih yang dia ngalamin kondisi perdarahan. Nah, paling sering itu di dada, di tulang-tulang atau di panggul gitu. Nah, kalau begitu kita tahu, oh ini ternyata di pahanya patah, ya udah kita pasang bidai, Om. Pasang bidai, cari bidai, kita Misalnya ikat. kakinya. Ya, atau ada perdarahan yang aktif keluar terus, kita tekan balut, memastikan bahwa perdarahannya agak Nah, pelan. bentar, kalau tulang tadi bidai itu apa itu bidai? Karena ini di daerah kayu aja kita Kayu. Oh, penyangga itu. Penyangga supaya tulangnya nggak bergerak-gerak. Ya, bergerak-gerak ya kan. Misalnya kaki dia udah pasang- ke ini nih, ke Ya. belakang. Jadi miring. pasang lurus aja untuk proteksi samping sama bawah. Kalau ada bawah 3 itu lebih stabil, nanti diikat pakai kain aja gitu. Ya. Sementara itu kan pertolongan sementara. Iya, benar. Semua kita mau bawa ke rumah sakit nih. Kalau pendarahan tadi bagaimana teorinya tadi? Kalau perdarahan, ada perdarahan aktif, kita tekan aja, tekan. Kalau dia dengan ditekan terus dibalut di sumber perdarahannya. Oh, itu penanganan Balut tekan daruratnya. namanya. Ya, daruratnya gitu aja. Tapi kalau ternyata nggak stabil atau dia putus gitu, Om. Misalnya kecelakaan kakinya putus, darahnya muncar kan nggak mungkin kita tutup. Iya. Nah, itu nggak apa-apa, kita ikat tourniquet namanya, tourniquet. Jadi ikat di atasnya. Ikat di atas pakai kain, terus kita tarik supaya terkunci aliran darah ke bawah. Jadi nggak melebar darahnya. Dia nggak kehilangan darah banyak gitu. Ini boleh kita kerjakan sambil kita Ini luar biasa loh mendapatkan ide dan masukan ini. Karena banyak terjadi di jalan-jalan kita ketemu. Ya, penting itu, karena itu krusial. 5-10 menit penanganan pertama itu menentukan pasien ini hidup atau enggak. Nyawanya. Iya. Makanya tadi aku bilang kenapa di awal tuh penting pendidikan ini diajarin dari sekolah-sekolah. Iya, benar juga. Biar kita paham, karena kita nggak tahu nih, Om. Iya. Mana tahu nanti sepulang podcast ini kita nemuin kejadian kan? Iya, menemukan kejadian. Dan kita tahu nih. Kita udah tahu, kita udah diajarin kok. Iya, ini langkah-langkah kita dulu awal. Sebagai manusia kita nggak terpanggil untuk menolong. Iyalah, apalagi kita orang ketimuran kan melihat kecelakaan itu. Tapi kan yang terpenting itu penanganan awal itu gitu loh. Itu krusial sih. Iya. Jadi teorinya bilang memang iya. Kalau kita paham, 5-10 menit pertama kita bisa nyelamatin nyawa orang kalau benar. Walaupun dia cederanya parah. Iya. Tindakan kecil yang kita lakukan itu, kan ada film-filmnya tuh, Om. Film-film kan digambarin tuh. Ada satu tindakan kecil yang dia kerjakan, tapi bisa menyelamatkan nyawa orang. Iya, itu sangat berharga gitu loh. Tapi kadang kan edukasi ini kita nggak tahu. Sekarang Om baru tahu Ari ngomongin kayak gitu, kalau kaki itu, kalau kita lihat dulu pemeriksaan itu, periksa ini dulu pernapasan dia. Yang penting tuh dia bernafas dulu ya kan. Kalau kaki dia itu carikan kayu untuk diikat. Kalau ada darah ditekan, kita kan nggak tahu selama ini. Kalau terputus itu kita biarinnya kita angkat, harusnya kan kita ikat dulu kan. Nyampe rumah sakit dia udah nggak sadar. Darahnya udah habis, Om. Iya. Nggak kita tutup. Harusnya diikat dulu ya kan. Dulu.
gitu ya. Ri, ini luar biasa nih. Eee, Tip yang kita memilih ini Ri, pengobatan yang, eee, Ari lah yang lakukan dulu sebagai, dokter gitu loh. Eee, Apakah kita setelah Ari itu melakukan operasi, setelah melakukan itu ada terapi-terapinya? Iya iya, iya, Ada terapinya Ari? ada. Lama itu Ari? Tergantung Om, tergantung Mmm, kasusnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata itu. Ini mhm kan kebanyakan nanti nanya, "Ini berapa lama nih sembuhnya? Berapa lama ini balik lagi?" Nah, itu nggak bisa kita kita samain satu pasien dengan pasien lain, pasien muda dengan pasien tua. Itu kan, variabelnya banyak itu. Jadi mhm. seperti yang tadi kita bilang, tujuan operasi adalah gimana kita bisa, membantu pasien untuk bisa kembali normal lagi kayak semula. Nah, Mmm, di sana, eee, fungsinya fisioterapi itu di situ, Om. Jadi, bukan berarti dengan operasi terus selesai gitu, Om. mhm Karena mhm. setelah operasi akan ada tahap kita untuk berlatih lagi, Mmm, untuk bisa kembali lagi kayak semula, untuk bisa jalan iya lagi, terapi, iya. untuk bisa gerak lagi. Karena kan operasi itu cuma nyatuin tulangnya, nyambungin, kita pasang implan, pen, Mhm mhm sehingga tulangnya nggak gerak-gerak, sehingga kita mhm. bisa beraktivitas lagi. Nah, kan Ari ngomong pen tadi Ri. Mmm, Ada orang tuh memasang pen, iya kan, itu untuk apa dan kapan lamanya itu dicopot? Karena ada orang juga ini, Om kan sering ada teman itu, pen ini bertahun-tahun loh di tubuh dia. Nah, ini apa Ri yang pakai pen itu, mhm. terus kapan dibuka gitu yang seharusnya gitu loh? Ya, jadi kebanyakan, operasi ortopedi, terutama Mmm, yang mengenai patah tulang, itu memang berhubungan dengan implan yang harus kita pasang di dalam tulangnya, Om. iya, Jadi prinsipnya kita menyatukan tulang itu harus kita sanggah. Jadi setelah kita tulang yang patah itu kita luruskan, kita satukan, supaya tulang ini nggak geser lagi, oh, kita harus pasang sanggah kan, Om. oh itu penyangganya artinya, Penyangga, pennya itu penyangga supaya tulang mmm, yang patah itu nggak bergeser-geser lagi. mmm. Sampai kapan kan itu Iya, pertanyaannya? sampai kapan itu gitu? Sampai nanti tulangnya itu nyatu. Taunya nyatu gimana? Klinis dan radiologis. Klinisnya itu pasien udah bisa jalan lagi kalau misalnya patah. Iya, Kalau dia udah bisa jalan lagi berarti udah kuat tuh tulangnya. Kemudian, dari ronsen kita lihat tulangnya udah nyatu bagus. Nah itu, sampai kapannya ya ketika tulangnya dinyatakan secara klinis fungsinya udah bagus, secara X-ray, ronsen dia juga udah bagus. Nah itu udah saatnya dilepas, Om. kalau orang tuh dia resiko dia lama untuk membuka itu ada nggak kira-kira? Ya, jadi bedanya lama dan nggak lama pen itu ada di dalam tubuh. Sebenarnya pen itu kan sifatnya adalah sementara. Jadi Mmm, baiknya memang begitu dia sudah tidak berfungsi lagi di situ, ya udah ke angkat lagi. angkat lagi. Karena kan dia fungsinya nggak permanen. Tapi Mmm, ada pen-pen yang memang sifatnya permanen, Om. Itu ada lagi, itu iya kasus-kasus iya tertentu. iya. Jadi In memang, kalau dia makin lama ada di tubuh, biasanya pen tuh begitu kita buka udah bertahun-tahun, tulangnya itu juga udah tumbuh, Om, ngikutin. Jadi yang kita pasang itu udah tertutup tulang juga dia. Jadi makanya kalau udah bertahun-tahun itu susah melepasnya. mmm, Jadi waktu yang pas itu melepas tuh ya dia di rentang 1 jadi tulang tahunan. ini bertumbuh juga dia ya? Tumbuh Om, tumbuh. Nanti kalau kita biarin lama-lama bisa pennya itu malah ketutup ketutup sama tulangnya. Oh. Jadi kita Iya, operasi. ini yang Om tanya ini karena teman Om tuh mengatakan, "Oh nanti 1 tahun lagi dibuka," katanya. Ya. Atau udah siap kaki saya dibuka, terus ketemu, "Saya belum buka-buka pen, saya biarin aja lah dalam tubuh saya," katanya. Iya, tapi, biasanya tuh ada kalau udah bertahun-tahun tuh kemungkinan rasa nggak nyaman itu ada, karena kan ada benda asing di situ. Iya, Tapi kalau kita buka kan begitu sembuh, ya udah nggak ada benda asing lagi, udah nggak apa-apa lagi udah. Itu sih Om prinsipnya tuh. eee, Ari ini, pertanyaan bagi Ari ini yang mengalami ada masyarakat itu sebenarnya beberapa hari yang lalu Om ngomong, eee, "Kita ingin cerita dokter-dokter, masalah Mhm. dokter."
Kebetulan kemarin itu kita cita-cita sama teman Ari, ada nih Ari ortopedi. Oh, sangat bagus. Karena masyarakat banyak bertanya, dia bercita-cita anaknya banyak jadi dokter. Mhm. Tapi benarkah biayanya mahal? Mhm, Sekolah dokter ini, pendidikan ya, pendidikan Pak, ya? dokter ini gitu loh. Pendidikan dokter. Karena banyak loh anak-anak, termasuk anak Om loh. Anak Om Mhm. bercita-cita jadi dokter gitu loh. Kan mikir-mikir juga ekonomi ya kan. Tapi namanya anak, apapun pasti akan kita perjuangkan untuk menjadi seorang yang dia inginkan, cita-citakan gitu loh. Kembali lagi ke ini sih, Om, kembali lagi ke anaknya sih. Mahal atau tidak itu kan sebenarnya relatif, Om. Kalau dia bisa menembus persaingan di universitas-universitas negeri, itu kan biaya nggak terlalu gede, Om. Iya, Tapi kalau di swasta tentunya beda. Memang iya. mahalnya itu kan tanda kutip, Om. Hmm, Kalau di swasta ya dibanding negeri ya pasti lebih mahal. iya, iya, iya. Karena Iya. memang sekolah dokter itu butuh biaya-biaya yang besar ya kan. Ya, Butuh-butuh walaupun di negeri kadang butuh biaya-biaya juga yang besar gitu. Beda dengan sekolah yang kita belajar dengan yang lain gitu, mengambil ya. akademis yang lain ya kan. Karena dia Hmm. banyak ininya, Om, sih. Banyak satu mahalnya mungkin karena buku-buku ya, Bu, ya. Ya buku Beli aja ada yang buku, jutaan ya ya kan. buku anatomi aja harganya jutaan tuh, Om. Iya jutaan. Terus praktikum kan kita praktikum eh, ada dananya juga Iya. untuk praktikum. Ya mungkin mahalnya sih. Ya. Sekarang mau tanya lagi nih, ini cerita-cerita dari awam juga ini, mumpung Ari dokter ada di sini, karena banyak masyarakat, oh prakteknya begini, 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 begitu. Benarkah praktek itu dengan mayat? Oh saat kuliah, Om. Ya? Oh iya iya. Jadi ada sesi di mana kita belajar yang namanya itu anatomi. Anatomi itu bagian tubuh ini, Om. Iya. Yang kita pelajarin tuh dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Nah itu memang kita belajarnya dengan kadaver namanya, mayat yang sudah diawetkan. Jadi nanti kita baca, kita lihat, kita baca di buku, kita lihat oh aslinya begini. Baca di buku, oh, kita belajar misalnya tentang otak misalnya. Otak itu ada girus-girusnya, ada bagian-bagian ini frontal, temporal, ini bagian frontal, ini bagian kognitif. Nah, jadi kita bisa lihat kan teorinya begitu, kita bisa lihat oh yang bagian sini, oh yang bagian sini. Oh iya, iya, iya. Jadi belajar sambil baca sambil lihat biar selama-lamanya ingat gitu. Jadi pemirsa Kusia Bendi, benar loh kalau dokter-dokter ini kalau prakteknya dengan mayat gitu loh. Kalau enggak dapat ilmu Nggak gitu dapat ya kan. ilmu. Jadi guru kita itu kadaver Iya, itu. iya guru. Guru. Akhirnya yang mayat itu guru ya. Guru. Itu kalau ceritanya. Ri, mayat dari mana itu kira-kira? Tahu hari itu? Nah biasanya itu mayat-mayat yang tidak teridentifikasi ya. Tidak teridentifikasi, tidak tahu keluarganya, terus tidak tahu identitasnya siapa gitu. Saya itu tuh yang kan di bagian biasanya di bagian forensik sih. Oh, gitu ya. Macam-macam aja ya kan. Ari, pengalaman Ari menjadi seorang dokter ortopedi ya kan. Tantangan dan hambatan pasti ada. Ya. Ya kan. Tantangan dan hambatan pasti ada. Apakah di dunia medis ortopedi itu juga ada persaingan? Persaingan dalam hal apa nih, Om? Iya kan praktek-praktek ini. Kalau kita melihat misalnya dokter kecantikan, persaingan. Di sini ada dokter kecantikan, di situ ada dokter kecantikan. Dokter gigi juga gitu. Ini yang kita lihat, temukan di media-media. Ya. Jadi orang pun kadang-kadang bertanya, apakah dokter itu tidak katanya? Bagi saya ada. Kalau kita bicara sisi ekonominya, kalau merasa ada Saat ini loh yang ortopedi, karena Ya. ortopedi ini jarang nih, mungkin masih belum ya. Kalau ya tergantung daerah-daerah masing-masing sih, Om. Daerah masing-masing. Kalau kebetulan saya di Riau sih masih aman-aman aja. Ya, karena kan ortopedi itu jarang gitu ya kan. Kan termasuk jarang. Tapi kalau kita cerita dengan dokter kecantikan tuh udah persaingannya luar biasa sekarang di segi ekonominya gitu loh. Iya, iya. Udah luar biasa ada persaingan-persaingan gitu loh. Tantangan ke depan dari ilmu ortopedi ini apa kira-kira bayangan daripada Ari? Tantangan ke depan ya yang jelas ortopedi ilmunya berkembang terus ya.
Mhm mhm. Gimana kita bisa ngikutin perkembangannya sih Om, tantangan buat kita ya, biar kita tetap Mmm, update, teknik-teknik terbaru, perkembangan-perkembangan terbaru. Nah, ortopedi nih termasuk salah satu ilmu kedokteran yang berkembang terus. Kalau misalnya operasi itu, kita udah sampai ke titik di mana operasi itu pakai robot, mmm, assisted robot. mmm, Jadi, ada operasi-operasi yang memang sudah dikerjakan menggunakan robot, gitu, Om. Terus mmm, untuk, perkembangan lainnya penggunaan stem cell, terapi mmm, regeneratif. Ortopedi itu mmm. saat ini tuh yang, bagian bidang kedokteran yang sudah ada aturan Kemenkes yang boleh melakukan terapi stem cell. Baik Ari, kita Mhm, udah banyak mendapatkan ilmu sama Ari, tapi, Om pengen sedikit lagi memberikan gambaran untuk masyarakat. Apa sih masyarakat itu Ari bisa menghimbau ini, kepada masyarakat, itu kalau ada penyakit-penyakit tulang bawaan atau penyakit tulang di tubuh itu, apa yang harus dia hindari? Terutama ini bagi yang tua-tua nih. mhm, Nah, supaya orang-orang tua kita yang mendengar ini, "Oh saya dilarang ini loh, oh saya dilarang itu." iya. Jadi buat, para pemirsa Kusebendi yang dengerin podcast ini, Ini loh kameranya Ari ke sini gitu loh. iya. Jadi untuk tahu problem kita, yang pertama yang paling penting jangan takut periksa ke dokter, udah itu satu. Ya, Karena kalau kita nggak periksa, kita nggak tahu kondisi kita seperti apa, terus kita nggak tahu apa yang harus kita hindari, apa yang boleh, apa yang enggak. mmm, Jadi apapun kondisi yang memang dirasakan sudah mengganggu dan rasanya sudah nggak nyaman, lebih baiknya dikonsultasikan ke dokter ke dokter. ortopedi, Jangan ya. takut ke dokter, kan udah ada BPJS, Om. Ya ya ya, jangan takut biaya, yang penting itu Iya, utama kesehatan dulu gitu loh. ya, Kalau segi makanan Ri, apa sih makanan yang bisa Ari berikan gambaran kepada yang tua-tua, ya, untuk supaya, tulang-tulang dia bagus? ya. Sebenarnya tulang bagus itu sebenarnya harus kita pupuk itu dari usia muda, Om. Karena begitu Mhm, tulang kita sudah terdiagnosa rapuh di usia tua, itu artinya seumur hidup, sisa umur kita harus makan suplemen mmm, untuk supaya tulang kita itu nggak tambah parah. Tapi kalau dari muda kita kita jaga, di saat kita tua, kita nggak ngalamin yang namanya tulang mmm, keropos. Jadi depositonya itu sudah dimulai dari usia muda. mudah, Nah, jadi sekarang trennya kan sudah mulai bagus nih Om. mmm, Banyak anak-anak muda gitu sekarang yang sudah melek lah istilahnya mmm, dengan mempersiapkan masa tua. Jadi udah mulai iya. rajin nge-gym, itu kan yang bagus Oh, itu Om. nge-gym ini salah satu untuk itu? Nge-gym itu memberikan tension ke tulang akan memperkuat tulang. Jadi Mmm, orang-orang yang punya otot yang bagus, itu tulangnya pasti bagus, kekuatan tulangnya pasti bagus. mmm, mmm, Jadi, sebisa mungkin memang di usia muda kita sudah aware tentang ini, sehingga di mmm, saat kita tua nanti kita nggak ngalamin, kondisi-kondisi di mana tulang kita ngalamin, pengeroposan lah, mmm, pengapuran lah, segala macam. iya iya. Iya. Jadi Pengaruh yang lain ada nggak kira-kira? maksudnya? Kerapuan tulang bagi yang tua-tua ini karena sering waktu muda makan ini, Oh, atau kurang ini gitu, apa iya, itu? iya. Konsumsi konsumsi makanan, Om. Jadi konsumsi, yang tinggi kalsium, susu, dan produk-produk olahan dari susu gitu kan, Om. Oh jadi susu ini salah satu produk untuk tulang ini? Tulang, kalsium kalsium, sumber Kalsium? kalsium kan, Om. Dan yang Oh, penting itu vitamin D juga. Jadi oh, kalsium itu supaya bisa, berfungsi dengan bagus, supaya bisa, memberikan diabsorpsi masuk ke dalam darah, itu dibantu dengan vitamin D. Vitamin D ini supaya aktif, itu harus dapat sinar matahari pagi. sinar matahari pagi? Nah, Oh, itulah bagusnya berjemur di pagi hari, beraktivitas di pagi hari. ya terima kasih luar biasa Ari. Jadi orang-orang tua dulu nggak salah ya kalau disuruh berjemur di Oh pagi iya, hari ya? iya, Nggak salah ya nggak kan? salah. Oke Ari, terima kasih Ari Sama Om. telah hadir di podcastnya Kusia Bendi. Semoga hari yang hadir hari ini menjadikan kita masyarakat menambah ilmu, Amin, amin. menambah pengetahuan, terbaik edukasi. Dari awal Ari udah ngomongkan masalah
tentang penanganan, tentang bagaimana pengobatan secara medis dengan tradisional, bagaimana mengedukasi masyarakat kalau kita umuran ini, macam-macam. Hari Ya, ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Li, sama-sama Om. hadir di Kusio ini, jangan sungkan-sungkan ya Ya, hadir di sini, makasih ya. nanti mungkin ada yang lebih dalam, kita akan Siap. berbicara kembali di podcastnya Kusio Bendi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda selalu mengiringi podcastnya Kusio Bendi, produk Dimensia Kreatif. Dari sudut kota Payakumbuh ini saya mengucapkan terima kasih. Terus ikuti produknya dari kita, Dimensia Kreatif, dan kalau di media online selalulah ikuti argumen rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.